Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bayan ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan budaya serta peradaban, saat ini sering banyak kita jumpai bahwa pada zaman sekarang ini kebanyakan orang mengedepankan penampilan yang indah pada penampilan luarnya saja, seperti penampilan tubuhnya yang molek, pakaiannya yang necis, mobilnya yang mengkilap, rumahnya yang mewah dan sebagainya. Namun mereka melalaikan keindahan penampilan hati dan batin. Padahal keindahan hati jauh lebih penting. Karena itulah yang akan menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, tubuh kalian atau harta kalian, tetapi Allah akan melihat pada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hendaknya kita lebih memperhatikan kesucian hati kita, di samping memperhatikan pula kesucian badan kita, pakaian kita dan lingkungan kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam istilah yang populer dan kita juga sudah sering mendengar istilah tazkiyatun nufus, dalam arti menyucikan jiwa dari noda-noda dan dosa-dosa dengan ketaatan dan keimanan. Ketaatan dan keimanan adalah perkara yang sangat penting, bahkan merupakan salah satu tugas inti dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi Muhammad SAW ini yang lebih dikenal dengan tazkiyatun nufus ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayatnya, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka
yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajari mereka kitab dan hikmah, yaitu as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tazkiyatun nufus ini adalah kunci kebahagiaan dan kunci keberuntungan bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwa tazkiyatun nufus ini memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu menyucikan hati dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah. Dia selalu mengoreksi dan mengontrol keimanannya, berusaha selalu meningkatkan imannya dan menjauhi segala virus yang dapat menggerogoti imannya. Dan ini dijelaskan di dalam hadis Rasul, innal iman la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu athaw. Fas'alullah ayyajidal iman fi qulubikum. Sesungguhnya iman dalam hati itu bisa luntur, bisa usang sebagaimana usangnya pakaian, maka perbaharuilah iman kalian. Sebagaimana dimaklumi bahwa hati termasuk juga lisan, termasuk juga perbuatan, ini menjadi indikator keimanan seseorang. Bahwa untuk melengkapi dan untuk menyempurnakan agar diri kita senantiasa menjadi bersih, bahkan terjaga, terpelihara, ini kembali kepada tingkatan yang pertama tadi, bahwa keimanan yang tertanam di dalam diri kita ini didasari dengan tasdiqun bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Keyakinan dialah mewujudkan amalan-amalan hati berupa cinta, berupa harap, takut, kemudian tawakal, sabar dan ikhlas, termasuk juga pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta amalan-amalan hati yang lain. Kemudian yang kedua yaitu ucapan. Dia membersihkan hatinya dengan amalan-amalan lisan, seperti membaca Al-Quran, termasuk juga berzikir, amar ma'ruf nahi munkar dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perbuatan. Dia membersihkan hatinya dengan ketaatan kepada Allah, berupa amalan-amalan badan seperti melaksanakan sholat, kemudian puasa, zakat, ibadah haji, kemudian ibadah kurban dan amalan-amalan lainnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu menyucikan hati dengan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan seluruh maksiat dan dosa dengan berbagai model dan termasuk juga berbagai tingkatannya. Sebab dosa itu sangat meracuni hati dan merusaknya. Bukankah semua kerusakan di muka bumi ini serta segala kerusakan dalam ekonomi, politik, termasuk juga sosial, melainkan karena akibat dari perbuatan dosa-dosa yang kita perbuat. Bahkan di dalam sebuah pepatah dikatakan, ra'aitu dunuba tubitul qulub wa yudhi'u haqqullah idharuha wa tarku dunubi hayatul qulub wal khairu lin nafsi isyanuha. Aku mendapati dosa ini mematikan hati dan terus-menerus dalam dosa menjadikan hina. Meninggalkan dosa adalah hidupnya hati, namun jiwa ini selalu berdosa. Ini pepatah yang mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa waspada dan selalu menjaga kebeningan hati kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, innal mu'mina idza adnaba kana nuqtatun sauda fi qalbihi fa in taba wa naja'a wastaghfara sukila qalbuhu
wa zadat hatta ya'luwa qalbuhu. Dzalika raimu allati dzakarallahu azza wa jalla fil Qur'an. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Al-Mutaffifin ayat 4. Sesungguhnya seorang mukmin jika berbuat dosa, maka akan ada satu noda hitam di hatinya. Jika ia bertaubat dan berlepas dari dosa, maka hatinya akan menjadi bersih. Namun jika dosanya bertambah, maka dosa atau noda hitam tersebut akan semakin bertambah hitam menutupi hatinya. Itulah noda yang disebut di dalam Al-Quran, yang kemudian Allah berfirman sekali-kali, tidak demikian, sebenarnya dosa yang mereka perbuat itu menutupi hati mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salah satu penyebab terhalangnya rezeki, termasuk juga terhalangnya diterimanya amal ibadah kita, itu disebabkan oleh perbuatan dosa. Innal abda la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu. Sesungguhnya seorang hamba itu terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Maka dengan demikian kita dianjurkan untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Sebab Rasulullah SAW menegaskan kepada kita, man aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa rajaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihan dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana agar kita ini terhindar, bahkan terhindar dari dosa, dan kita senantiasa terjaga hati kita, dan hati kita senantiasa bening, sehingga kucuran rezeki dan diterimanya amal ibadah kita terus mengalir kepada kita. Di sini ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan. Di antaranya, kiat yang pertama adalah doa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab doa ini akan menjadi kekuatan. Kalau kita sering berdoa, maka Allah akan dekat dengan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita jarang berdoa, maka Allah akan jauh dari kita. Lantas bagaimana agar kita senantiasa dekat kepada Allah? Ya, kita sendiri yang berusaha untuk bermuqarabah, mendekatkan diri kepadanya. Sebab dengan doa inilah akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dihalangi, bahkan tidak akan ada yang bisa menghalangi. Laisa sayyun akramu 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih besar pengaruhnya kepada Allah selain doa. Sebab doa menjadi senjatanya orang mukmin. Doa silahul mukminin, mukhal ibadah. Doa itu akan menjadi senjatanya bagi orang mukmin dan menjadi ruhnya di dalam ibadah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekalipun hamba memang memiliki peran dalam penyucian hati, perlu dia sadari bahwa memberikan yang dapat memberikan taufik, termasuk juga kesucian dan kebeningan hati, hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menegaskan, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jadi dengan demikian kita harus senantiasa berusaha sekuat tenaga, bahkan dengan berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita bisa menjauhi segala rayuan, godaan, terutama yang datang dari setan. Kemudian kiat yang kedua adalah berilmu. Kalau di dalam sebuah pepatah dikatakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yudari hasib. Ilmu itu adalah bagaikan cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa atau kepada orang yang suka berbuat maksiat. Ilmu adalah kunci yang pas untuk meraih kesucian hati. Sebab kesucian hati bisa diraih dengan melaksanakan ketaatan serta menjauhi larangan secara ikhlas,
dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal itu tidak mungkin terwujud kecuali dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hadis kuncinya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Jadi dengan demikian, maka barang siapa yang betul-betul memiliki ilmu dan bisa mengamalkan dengan ilmunya, insya Allah ilmunya akan bermanfaat bagi dirinya, bukan hanya di akhirat, tapi lebih-lebih di dunia yang dapat mengantarkan diri kita di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah kiat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Imtisalu awamirillah wajtinabil nawahi. Jika ilmu adalah kunci meraih kesucian jiwa, maka yang lebih utama daripada itu adalah mengamalkan ilmu. Apalah artinya jika kita belajar, ikut taklim atau menuntut ilmu jika kita tidak mengamalkan? Bahkan Ibnu Qayyim menyampaikan, kullu ilmin wa amalin la yazidul iman wa yakin quwwatan pamanhud wa kullu imanin la yab'asu 'alal amal pamanhud. Setiap ilmu dan amal yang tidak menambah kekuatan dalam keimanan dan keyakinan, maka termasuki atau terkontaminasi. Dan setiap iman yang tidak mendorong untuk beramal, maka telah termasuki atau tercorong. Bahkan di dalam sebuah ungkapan Al-Muqtatabah dikatakan, al-ilmu bila amalin kasajar bila samarin. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, laksana bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kemudian yang kiat yang keempat, yaitu selalu bermuhasabah. Ini merupakan salah satu usaha upaya kita dengan cara introspeksi atau muhasabah. Seorang mukmin akan selalu mengoreksi dan mengevaluasi amalnya. Dia akan berusaha untuk tidak terjerumus ke dalam dosa dengan menjauhi segala sarana yang dapat merayunya, seperti fitnah dunia, termasuk juga wanita dan teman yang jahat. Dan jika tidak telah terjatuh ke dalam dosa, maka dia segera bertaubat, memohon ampun dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Jadi dengan demikian mudah-mudahan dengan kiat yang empat ini kita bisa melaksanakannya dan kita bisa mengindahkan semua larangan-larangan yang tentunya mengarah akan terjerumusnya kita terhadap perbuatan-perbuatan dosa, sehingga amal termasuk juga rezeki kita terhalang. Barakallahu wa lakum wa iyyakum bima fihi